Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Royan Sirait. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Flora Medan dengan NIM 2414201078. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video praktikum dari mata kuliah Keperawatan Reproduksi yang didoseni oleh Ibu Lidis Pujiati. Baiklah sobat sehat semuanya, pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Keperawatan Reproduksi saya akan menjelaskan sebuah materi ataupun mengedukasi sobat sehat semuanya pada materi yaitu pencegahan kehamilan dengan KB alami. Jadi sobat sehat semuanya, memang ada beberapa alat kontrasepsi jika Anda dan suami ingin menunda yang namanya kehamilan. Semisal ada pil KB, ada suntik KB, ada implan KB, ada IUD dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini saya akan mengangkat penundaan kehamilan dengan KB alami. Ternyata KB itu tidak hanya melulu dengan alat kontrasepsi ataupun prosedur lainnya. Justru sobat sehat semuanya ada loh KB alami itu. KB alami itu tidak menggunakan yang namanya alat kontrasepsi, tidak menggunakan prosedur lainnya. Jadi saya akan membagikan beberapa tips atau metode KB secara alami. Yang pertama atau metode yang pertama atau tips yang pertama yang sobat dapat lakukan yaitu dengan senggama terputus. Jadi senggama terputus ini adalah ketika penis masuk ke dalam vagina, usahakan jangan terjadi ejakulasi. Jadi tarik ketika ingin ejakulasi, ketika ingin mengeluarkan sperma ditarik. Jangan terjadi sel sperma tertinggal di dalam vagina. Supaya apa? Fungsinya dan tujuannya di situ adalah supaya sel sperma dan juga sel ovum ini tidak bertemu sehingga tidak akan terjadi yang namanya pembuahan, atau biasa orang awam sebutnya itu adalah buang di luar sobat sehat. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua di sini adalah fertility awareness atau juga yang disebut dengan natural family plan ataupun natural family planning. Jadi khusus sobat sehat yang perempuan wabil khusus itu ketika menstruasi menstruasi itu catat siklus menstruasi Anda sobat sehat catat siklus menstruasi Anda, menghindari berhubungan pada saat masa subur atau ovulasi. Jadi sobat sehat dapat menghindarinya. Masa subur wanita, masa ovulasi wanita itu, masa suburnya itu adalah ketika menjelang yang namanya akan mendapatkan yang namanya menstruasi. Jadi sobat sehat yang perempuan itu harus mencatat siklus menstruasinya. Bila perlu hindari berhubungan ataupun campur dengan suami ketika masa-masa subur tersebut ataupun ketika ingin berhubungan usahakan tidak ada tercampur cairan antara suami Anda dan juga Anda sobat sehat. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga sobat sehat yang dapat lakukan adalah dengan memberikan ASI eksklusif. Nah, pemberian ASI eksklusif pada bayi menjadi opsi pilihan ketiga bagi sobat sehat semuanya. Metode ini disebut dengan amenorelaktasi sobat sehat. Amenorelaktasi ini bisa juga menunda ovulasi hingga sekitar 6 bulan setelah melahirkan sobat sehat. Hal ini dapat terjadi karena hormon yang dibutuhkan untuk sobat sehat menyusui airnya tersebut biar dapat terbentuk, itu bisa dapat mencegah yang namanya hormon ovulasi atau hormon kesuburan tersebut Itu tadi untungnya ketika kita ASI eksklusif itu juga bisa dapat mencegah yang namanya ataupun menunda kehamilan. Itu yang ketiga sobat sehat. Nah, yang keempat ataupun tips yang terakhir yang dapat saya sampaikan kepada sobat sehat semuanya itu adalah melakukan hubungan seks atau hubungan intim itu dengan tanpa penetrasi sama sekali. Contoh semisal nih seperti melakukan seks dengan pijatan mesra ataupun dengan seks oral ataupun dengan masturbasi dan lain-lain sebagainya. Jadi melakukan seks tanpa penetrasi bisa menjadi opsi pilihan KB alami yang terakhir buat sobat sehat semuanya. Jadi
karena Anda masih dapat merasakan ya ataupun menikmati aktivitas seks selama Anda tidak ada pertukaran cairan dengan suami Anda, sobat sehat. Jadi inilah tips ya, ada 4 tips ya yang dapat saya sampaikan kepada sobat sehat semuanya, di mana yang tips ini tidak dijamin 100% ya sobat sehat. Jadi beberapa tips ini dari saya tadi supaya bisa menjadi opsi pertimbangan pada sobat sehat semuanya untuk melakukan KB secara alami. Jika Anda ragu Anda dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan ya, spesialis kandungan Anda agar bisa mendapatkan kepastian ataupun keputusan yang tepat dalam penundaan kehamilan. Jadi itulah tadi beberapa tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.